Perkenalkan, nama lengkap saya Christina Kewala Mabrawa dengan NIM 1901140133, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Angkatan 2019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran menggunakan model network. Namun sebelum kita masuk ke pembelajarannya, perlu kita ketahui apa itu model network. Pembelajaran menggunakan model network. Pengertian dari model network. Menurut pandangan Robert Fogerty, network merupakan model kemaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntunan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Model network merupakan model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukai atau diminati oleh siswa, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Siswa memperluas wawasan pembelajarannya sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahu yang besar dalam diri siswa. Model network merupakan rancangan kurikulum yang berfilosofi. Jika dilaksanakan dalam pembelajaran akan memberikan bekal kepada siswa untuk mampu memilih seluruh kegiatan belajar melalui kacamata keahlian siswa tersebut. Model network dalam pembelajaran terpadu merupakan sumber masukan eksternal yang berkelanjutan. Model ini akan seterusnya memberikan ide-ide baru dan ide-ide ekstrapolasi atau ide-ide halus. Jaringan profesional peserta didik biasanya tumbuh di arah yang jelas dan kadang-kadang tidak begitu jelas. Model network tidak seperti dengan model sebelumnya. Pelajar mengarahkan proses integrasi melalui ruang pemilihan jaringan yang mereka butuhkan. Hanya pelajar sendiri yang mengetahui seluk-beluk dan dimensi bidang mereka. Peserta didik dapat menargetkan sumber daya yang diperlukan. Langkah-langkah dalam menggunakan model network. Langkah-langkah yang pertama yaitu analisis perkembangan anak. Yang kedua, tentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak dengan membuat standar kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Yang ketiga, buat rancangan kegiatan mingguan. Yang keempat, tentukan tema dan subtema, kaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak. Yang kelima, tentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Yang keenam, desain model network, lalu masukkan minat-minat anak sesuai dengan aspek perkembangan anak. Yang ketujuh, hasil dari rancangan model jaringan dimasukkan ke dalam rancangan kegiatan harian dengan berpijak pada tema dan subtema. Yang kedelapan, tentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan, maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaannya. Yang kesembilan, langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan rancangan kegiatan harian yang telah dibuat. Kelebihan dari model network ini merupakan pendekatan pembelajaran terintegritas, sangat proaktif dan alami. Dengan model ini, peserta didik memulai pencarian dan mengikuti jalan yang baru yang ditemukan dengan kemampuannya sendiri. Peserta didik dirangsang dengan informasi yang relevan, keterampilan atau konsep yang diberikan sepanjang proses pembelajaran. Nilai tambahan dari model penjaringan ini bagaimanapun tidak bisa dipaksakan kepada peserta didik, melainkan harus muncul dari dalam diri peserta didik. Namun, mentor memberikan dan layanan yang diperlukan untuk mendukung tingkat pembelajaran yang lebih tinggi. Pada model network ini, peserta didik terstimulasi oleh informasi, keterampilan, atau konsep-konsep baru. Kelemahan dari model jaringan ini, jika diambil untuk perbedaan-perbedaan besar, dapat menyebarkan minat yang terlalu tipis dan tidak terkonsentrasi atau memecah perhatian peserta didik, sehingga upaya-upaya pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif.
Selain itu, motivasi anak akan berubah sehingga kedalaman materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya? Wah, luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Oke, teman Adisti untuk pimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih kepada teman Adisti yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran juga, Ibu mau absen siswa sekalian terlebih dahulu. Apakah pada hari ini semuanya ada yang tidak hadir? Wah, luar biasa, tepuk tangan karena semuanya hadir. Oke, baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di tema 9 tentang kayanya negeriku, subtema 3 pelestarian kekayaan alam sumber daya alam di Indonesia, dan pembelajaran 3. Dengan kompetensi dasar, pada pembelajaran ini kita memfokuskan pada pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Dengan kompetensi dasar, yang pertama bahasa Indonesia, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang kedua, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat menganalisis sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyajikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan manusia yang mempengaruhi pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, dengan melakukan wawancara, siswa dapat menganalisis dampak manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan dan alam dengan penuh kepedulian. Oke adik-adik, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Betul tidak? Iya, benar sekali. Di antaranya dengan menggunakan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Pintar. Adik-adik, kita semua tahu bahwa energi itu sangat dibutuhkan oleh siapa? Oleh manusia atau kita semua. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia itu apa saja adik-adik? Iya, betul sekali, minyak bumi. Dan apa? Batu bara. Ya. Coba adik-adik bayangkan, berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari? Iya, padahal persediaan minyak bumi dan batu bara itu terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara itu berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Sehingga apabila habis minyak bumi tidak bisa diperbaharui atau tidak diadakan kembali. Baik adik-adik, adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita? Apakah ada adik-adik? Iya, tentu saja ada. Energi tersebut itu adalah energi apa?
Iya, energi alternatif. Coba adik-adik mengamati gambar yang sudah Ibu siapkan di sini. Terus adik-adik berdiskusi, duduk berkelompok dan diskusikan gambar-gambar yang sudah adik-adik amati tadi. Sehingga dalam diskusi adik-adik apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang ada di gambar ini itu habis. Coba adik-adik dalam kelompok mendiskusikannya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk adik-adik berdiskusi bersama. Setelah selesai berdiskusi, adik-adik setiap kelompok maju ke depan kelas dan melaporkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Oke, baik adik-adik, sekarang kita lihat bersama-sama apa itu energi alternatif beserta contohnya. Jadi adik-adik, manusia itu memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif. Manusia memerlukan energi alternatif itu untuk apa? Iya, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya seperti apa? Ayo, satu-satu jawab. Contohnya? Iya, sinar matahari. Yang kedua, air. Yang ketiga, angin. Yang keempat, panas, bumi, gelombang laut, dan biomasa. Sumber energi alternatif itu merupakan apa adik-adik? Coba salah satu jawab. Iya, benar juga. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini itu memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Yaitu seperti apa? Sumber energi yang tidak akan habis seperti apa adik-adik? Betul sekali, matahari, angin, air, dan panas bumi. Pintar. Menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber energi. Itu dapat dilakukan oleh diri sendiri atau dengan orang-orang di sekitar kita. Media yang dapat digunakan untuk melakukan ajakan tersebut berupa apa adik-adik? Seperti apa? Coba. Ya, poster. Sekarang coba adik-adik amati poster yang sudah Ibu siapkan di sini. Dalam poster itu tertulis, kita ketika mencuci, pilih baju yang lebih bersih terlebih dahulu agar airnya dapat digunakan kembali untuk mencuci pakaian lebih kotor. Oke, baik, coba adik-adik kembali ke rumah masing-masing untuk mencari narasumber siapa saja yang ada di sekitar adik-adik. Itu untuk bertanya tentang apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Adik-adik membuat laporan hasil wawancara tersebut dengan tabel yang sudah Ibu siapkan di sini. Kerjanya berkelompok. Oke, baik adik-adik, terima kasih karena sudah menjelaskan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengajak satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, untuk teman Sheila, mari memimpin kita dalam doa.
Oke, baik, terima kasih untuk teman Sheila yang sudah memimpin kita dalam doa. Semoga adik-adik semua tetap sehat, jaga kesehatan adik-adik untuk bisa berdatang sekolah seperti biasa besok. Demikian pembelajaran kita pada hari ini adik-adik. Terima kasih dan selamat pagi.